Ya, baik. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa lagu yang kita dengar menguatkan, meneguhkan kita ya. Tuhan menginginkan kita untuk betul-betul dikuatkan dan diteguhkan. Jadi tema kita pagi hari ini adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab Tuhan ada bersama kita ya. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, mengapa begitu? Karena memang ya tadi kalau apanya itu latar belakangnya dunia ini penuh dengan air mata. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, kuatkan, teguhkan hatimu. Ya, ketakutan adalah lawan dari ini. Mengapa Tuhan meminta kita menguatkan dan meneguhkan hati karena kekhawatiran, ketakutan ya menghantui umat manusia ya dengan berbagai masalah, persoalan, tantangan dalam hidup ini. Nah, mari kita buka Alkitab kita ya Ulangan 31 ayat 6 katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, karena masalah, tantangan, ya persoalan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kalau dalam hal ya, saya merasa juga banyak mungkin jemaat bagaimana ini ya satu ini. Ya, sama seperti tantangan yang Tuhan berikan buat kita untuk pergi bersaksi, mengabarkan kabar baik, pergi kepada orang-orang ya untuk mereka boleh diselamatkan, juga tetap jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah ini nih yang menarik. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi lagi-lagi Tuhan selalu berbicara ternyata kepada kita supaya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tetapi kita datang meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena mampunya kita, tetapi semata-mata karena Allah kita yang besar itu, yang dahsyat itu, bersama-sama dengan kita. Ya, nah ada 3 poin untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Ya, mengapa? Ya, yang pertama adalah jangan takut dan gentar ini. Kenapa? Karena ya Tuhan bersama-sama dengan kita ya. Nah, kita cenderung tentu merasa kecil melihat masalah, tantangan yang besar, masalah yang besar, atau tanggung jawab yang besar. Sering kita dibuatnya menjadi takut dan gentar. Bagaimana ya? Mampukah saya melaluinya? Mampukah saya mengerjakannya? Mampukah saya melewatinya? Nah, tetapi melalui firman Tuhan ini, ya, Tuhan mengingatkan kita. Mengapa? Karena ketakutan bukanlah rencana Tuhan. Ya, ketakutan bukanlah bagian dari apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau kita berkata, ya, aku akan melakukannya. Aku akan mengerjakannya. Penting sekali kita tahu bahwa takut dan gentar itu hanya akan membuat kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang besar. Takut dan gentar ya hanyalah akan membuat kita tidak bekerja optimal,
tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Oleh karenanya, buang rasa takut dan gentar. Ya, kalau kita lihat misalnya Daud, ya, dia sangat berani sekali menghadapi Goliat, bukan karena hebatnya dia, bukan karena dia cakap gitu, mampu, terlatih, bukan, tetapi karena dia tahu Allahnya menyertai dia. Siapa Allahnya? Allahnya besar. Kita harus mengerti bahwa Allah kita ya lebih besar dari setiap masalah, kesulitan, persoalan, tantangan, tanggung jawab yang besar itu. Ya, kita bisa datang menghadapi setiap masalah, persoalan yang besar itu dan berkata, "Hei, aku punya Tuhan yang besar." Ya, kita bisa mendatanginya. "Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar." Jangan kita melihat diri kita lalu berkata, aku punya masalah yang besar. Bukan. Memang kalau kita lihat diri kita, mungkin terlalu kecil. Tetapi kita memiliki Allah yang besar. Nah, yang kedua, kita harus menyadari Allah menyertai kita tadi. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak jauh. Dia melihat kita dari dekat. Bahkan dia berjalan bersama-sama dengan kita. Ya, tadi lagunya luar biasa ya. Bahkan saat kita menangis, dia mendengar kita. Saat berdoa, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan mendengar. Dan saat percaya, ya terjadi mukjizat ya. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, kehadirannya adalah sumber kekuatan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri, karena kita adalah umatnya yang dikasihi. Kalau bunga di ladang, dia dandani. Kalau burung di udara, dia pelihara. Bagaimana kita tidak dikasihinya, ya, kita disertainya, dijagainya, dan tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Tuhan rela mati untuk kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu untuk kita? Nyawanya saja dia berikan justru ketika kita masih berdosa. Nah, oleh karenanya ketika kita merasa lemah dan tidak mampu, ingatlah bahwa kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan yang menyertai kita. Dia Allah yang besar yang menyertai kita. Kita pasti diurapinya ketika kita menyatakan kabar baik bagi orang di sekitar kita. Dia akan sertai dengan mukjizatnya bahwa dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Jangan takut. Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi satu persoalan yang rumit. Tuhan akan mengadakan mukjizatnya menyertai kita. Ketika kita lemah, dia kuatkan. Ya. Yang sukar, dia tolong kita untuk memecahkan persoalan yang sukar itu. Ingatlah, Allah kita jauh lebih besar daripada persoalan, kesulitan, dan tantangan kita. Nah, yang ketiga, dia yang berjanji. Janjinya ya dan amin. Tuhan menjanjikan bahwa dia tidak akan membiarkan atau meninggalkan kita. Sekali-kali tidak. Ya. Dalam kitab Ibrani juga soal keuangan misalnya, dia berkata, ya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Jangan kita dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi kita firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, janji ini adalah
penghiburan besar ya buat kita di saat kita menghadapi persoalan, kesulitan dan tantangan itu. Dan ketika kita merasa sendiri, ingatlah Tuhan ada di sisi kita yang berjanji dan tidak ada katanya yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan Dia setia pada janjinya yang selalu hadir dalam setiap langkah hidup kita. Biar ini menjadi menguatkan kita bahwa kita harus melangkah dengan pasti, menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita dalam menghadapi setiap persoalan, ya, setiap masalah, setiap tantangan yang Tuhan perhadapkan buat kita. Ya, mari kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan yang besar itu menyertai kita. Ketika kita membagikan berkat, kesaksian juga bagi banyak orang, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan, supaya mereka boleh mengenal Kristus, supaya mereka boleh dibawa kepada Yesus. Kuatkan, teguhkan hatimu. Ya, janjinya ya dan amin. Pasti Dia menyertai kita. Mukjizat demi mukjizat tersedia untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.